Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel JR Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Oke sobat, pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi serangan penyakit jamur pada tanaman cabai, terutama di musim hujan. Karena di musim hujan ini cenderung kelembaban tanah itu bisa di atas 90% dan suhu di bawah 30 bahkan 30 derajat Celcius ya. Disitulah tempat atau berkembang biaknya jamur-jamur. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengatasi atau mencegah penyakit jamur tersebut dengan menggunakan fungisidanya ini sejenis antrakol, karena antrakol ini mengandung ZN juga. Kemudian saya akan menggunakan kapur dolomit plus untuk menambah nutrisinya itu moltabanas, yaitu moltape dan buah nanas. Apabila sobat belum tahu atau belum bisa cara membuat moltabanas, bisa lihat video saya di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat moltabanas. Oke, mohon maaf, mudah-mudahan pada sore ini sobat semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya, sehingga sobat semuanya bisa melaksanakan aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Oke, kita langsung aja ke prakteknya, bagaimana cara mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu bisa dikatakan jenis penyakit antraknosa dan bercak daun, bahkan layu fusarium, sehingga akan menyebabkan daun cabai pada rontok, bahkan untuk fase kegeneratif atau pembuahan, buahnya juga atau bunga itu akan mengalami kerontokan apabila tidak segera dicegah atau diatasi. Oke, kita simak terus videonya. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuatkan dua larutan. Yang pertama larutan kapur dolomit atau jus dolomit, dan yang kedua larutan antrakol. Yang pertama kita buatkan larutan kapur dolomitnya ini dengan air 10 liter. Untuk 1 liter air takarannya cukup 1 sendok, berarti ini 10 sendok kapur dolomit. Untuk tambahan nutrisinya saya akan menggunakan moltabanas. Takarannya ini untuk 10 liter air ini cukup 250 ml, yaitu 1 gelas. Aromanya wangi banget nih moltabanas nih. Kemudian diaduk. Nah, untuk larutan kapur dolomit ini fungsinya itu untuk memperkuat jaringan sel daun, kemudian jaringan sel batang tanaman, plus jaringan akar. Ini diaplikasikannya dengan cara dikocor. Kemudian selanjutnya saya akan membuatkan larutan antrakolnya untuk takaran 5 liter air ini. Sedangkan dosisnya itu 1 liter air 2 gram antrakol. Berarti ini kalau untuk 5 liter cukup 10 gram. Kalau ditimbang itu sama dengan 1 sendok. Caranya biar larutannya benar-benar merata, ambil air dulu di sini sedikit, kemudian dilarutkan 10 gram antrakol. Kira-kira semuanya sudah larut, baru dituangkan ke yang 5 liter air ini. Kemudian diaduk. Sedangkan untuk larutan antrakol ini fungsinya dia akan mencegah sejenis jamur Coletrotrichum capsici
dan Cercospora. Nah, itu Cercospora untuk dia akan menyerang bagian daun, kemudian tanaman cabai itu akan terserang penyakit yang namanya bercak daun. Sedangkan Coledoxyrium capsicum itu akan menyerang ke seluruh bagian daun, mulai dari akar, batang, ranting, cabang, dan daun. Nah, itu akan dinamakan penyakit antraknosa. Oh ya, untuk ini diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Oke, kita akan aplikasikan kedua cairan ini satu persatu. Yang pertama cairan kapur dolomitnya. Yuk ikutin terus videonya. Baik sobat, untuk proses pengocoran cairan kapur dolomit atau jus dolomit plus moltabanas. Ini untuk satu tanaman cukup 1 gelas saja. Perlu diingat karena ini ada campuran moltabanas, jangan sampai mengena bagian batang tanaman. Cukup dikocorkan di pinggirnya saja. Kenapa saya menggunakan larutan atau mengaplikasikan larutan kapur dolomit? Karena pada musim hujan ini unsur hara sejenis kalsium itu akan banyak terkuras atau tercuci oleh air hujan. Plus pada saat proses dia vegetatif sampai ke generatif, itu kandungan kalsium yang ada di dalam tanah ini akan mengalami defisiensi atau pengurangan ya. Oke. Ini juga nih ada kangkung nih, nanti akan saya bahas untuk video selanjutnya. Selanjutnya itu pengaplikasian larutan antrakol. Tadi saya sebagai contoh aja pengaplikasian kapur dolomitnya, karena kalau semuanya itu tidak cukup, memakan durasi yang cukup banyak sekali nih. Jadi saya contohkan sebagian kecilnya aja. Oke, kita semprotkan untuk larutan antrakolnya. Ini diusahakan harus kena semua ya, ke semua bagian tanaman nih untuk antrakol ini. Jadi sangat disayangkan sobat apabila sobat bercocok tanam dari mulai penyemaian sampai ke fase vegetatif sampai ke generatif, asal mulanya tumbuhan itu segar, subur, tiba-tiba dia akan terserang penyakit layu gitu. Ini salah satu contoh pencegahan. Jadi sistem saya bercocok tanam itu untuk pengendalian hama dan penyakit itu 3 cara. Yang pertama itu pencegahan, pengendalian, dan pemulihan. Sebelum mencapai ke tahap pengendalian dan pemulihan, terutama saya itu lakukan proses pencegahan. Ini alhamdulillah tanaman saya ini bukannya saya mau terserang penyakit, dengan proses pencegahan yang baik, kemudian pupuk yang efektif dan tepat guna dan teratur, insya Allah tanaman akan subur dan tahan terhadap serangan penyakit. Baik sobat, itulah kegiatan saya pada konten kali ini, yaitu bagaimana cara
mengatasi atau pencegahan terjadinya serangan hama penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu bisa menimbulkan penyakit antraklosa, bercak daun, dan layu fusarium, yaitu dengan cara pengocoran kapur dolomit yang dicampur dengan mol tabanas atau mol yang terbuat dari tape dan buah nanas. Kemudian untuk fungisidanya saya gunakan antrakol. Baik sobat, kenapa saya menggunakan antrakol? Karena antrakol selain dia pestisida sejenis fungisida, dia juga plus mengandung zat N atau kandungan zat seng. Karena zat seng ini sangat berguna sekali untuk proses pembentukan zat-zat klorofil pada daun. Biar pada daun itu tidak mudah rontok ataupun layu. Baiklah sobat, itulah kegiatan konten saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada sobat yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat sobat semuanya. Salam dari saya, semoga sobat semua dalam sukses selalu. Wassalam.